Mesir. Bukan jalan tol doang dibangun, Mesir dibangun sama Fir'aun. Jadi kalau cuman bangga bikin jalan tol, jangan bangga, betul apa enggak? Udahan bikin jalan tol ngutang lagi ya. Fir'aun itu orang pintar, tetapi Fir'aun ada kesombongan dalam dirinya. Fir'aun tahu siapa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya. Yang Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa, Allah perlihatkan kepada Fir'aun. Tetapi kenapa Fir'aun tidak mau mengikuti Nabi Musa? Dalam hatinya ada kesombongan, menolak kebenaran ibadah Allah. Abu Jahal juga sama. Abu Jahal itu tahu Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kesombongannya, Allah kunci hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kami kunci hati mereka. Kalau hati sudah dikunci, kebenaran walaupun dilihat dia nggak bakal ikutin. Nah makanya ibadah Allah, kita beruntung guru kita Ki Asmawi nggak cuma ngajarin taklim, tapi ngajarin takdib, mengajarkan adab ibadah Allah. Bagaimana guru kita Ki Asmawi adabnya terhadap para kiai-kiai, adabnya kepada para habaib wabil khusus min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ibadah Allah, sosok dari Ki Asmawi ini udah langkah. Yang mengajarkan ilmu juga, tapi yang mengajarkan adab juga luar biasa ibadah Allah. Udah langkah, makanya beruntung ibadah Allah. Saya teringat yaitu pesan dari Imam Al-Ghazali sebelum saya akhiri yang singkat ini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Imam Ghazali mengingatkan kepada kita jangan sembarang duduk sama orang alim ibadah Allah. Orang pinter banyak tapi sedikit orang yang benar. Ini kita krisis orang yang benar nih, orang pinter banyak. Imam Ghazali bilang, la tajlisu inda alim inda kulli alim illa alim yad'ukum minal khams ilal khams. Imam Ghazali bilang, jangan engkau duduk kepada orang alim kecuali orang alim tersebut mengajak kepada 5 perkara ibadah Allah. Dan saya yakin insya Allah bahwasanya 5 perkara ini ada di dalam sosok guru kita Kiai Haji Asmawi ibadah Allah. Siapa mereka kata Imam Ghazali? Siapa ulama yang harus kita ikutin? Yang pertama saya singkat aja, yaitu yad'ukum ila khasyatillah, yang mengajak kalian kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu semakin takut kepada Allah. Punya ilmu semakin takut kepada Allah, semakin betul-betul rasa takut kepada Allah. Bukannya banyak ilmu, malah sok paling hebat kepada Allah. Tuh ulama yang istiqomah. Ulama yang istiqomah yang mengajak kita yaitu takut kepada Allah. Makanya kita dididik sama Ki Asmawi belajar tauhid nih, supaya kita mengenal Allah, supaya kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kita supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata Imam Ghazali? Ulama yang kalian ikutin yad'ukum, yang mengajak kalian kepada apa? Ilal ikhlas, kepada keikhlasan ibadah Allah. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu ketika dipuji tetap istiqomah, dan ketika difitnah dicaci maki tetap istiqomah. Itu ikhlas. Banyak orang, maaf, ketika dipuji istiqomah, tapi ketika diintimidasi, ketika difitnah, ketika dicaci maki nggak kuat kendor. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Atau sebaliknya, difitnah kuat, dicaci maki kuat, diteror kuat, godaan sama dunia nggak kuat. Maju tak gentar membela yang bayar. Banyakkah kayak begitu? Tapi orang yang ikhlas, ketika dia dalam keadaan posisi dipuji maupun difitnah, tetap dia mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita lihat ada di sosok guru kita Kiai Haji Asmawi. Perjuangannya luar biasa, nggak mudah, yaitu membuat majelis taklim tantangannya besar, betul atau tidak? Tapi saya mau tanya, guru kita Kiai Haji Asmawi mundur atau tidak? Mundur atau tidak? Enggak mundur ibadah Allah. Enggak mundur, tetap. Karena kenapa? Guru kita Kiai Haji Asmawi yaitu hanya mencari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ngajar 1 minggu sekali di Jakarta, Masya Allah. Udah tua, udah CB, masih seminggu sekali Jakarta. Lah saya aja gempor kemari. Kalau seminggu sekali, Masya Allah. Beliau seminggu sekali ngajar di Pisangan Jakarta Jatinegara, betul atau tidak? Ini membuktikan kita nggak salah pilih panutan ibadah Allah. Guru kita yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali,
Apa kata Imam Ghazali? Pilihlah guru yad'ukum ila tawadu, yang mengajak kita kepada tawadu. Semakin punya ilmu semakin rendah hati, nggak sombong, nggak merasa paling hebat. Ini kagak, baru belajar anak kemarin sore udah nyalain ulama. Ada nggak kayak begitu? Walaupun semua ulama, ini kata dia nih, tahu orangnya ya. Udah nggak usah sebut nama aja deh, ngebek-ngebekin aja orang Betawi. Dengan seenaknya, walaupun semua ulama mensohikan nasab Ba'alawi, saya tidak percaya. Kacau tidak? Kacau tidak? Insya Allah, ini orang kayak begini enaknya diapain nih? Wah, dikelitikin aja deh, sampai mati biar senyum diketawa kan gitu. Ini kacau atau tidak nih? Anda ngaku ahlu sunnah bukan seperti itu. Saya mau buktikan Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa yang gak kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, betul atau tidak? Kitab-kitabnya dipakai di kalangan pesantren. Yang menarik, apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatul Zen? Kitab yang dibaca oleh anak-anak pondok pesantren Nihayatul Zen. Saking tawadunya nih Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam muqaddimah kitab Nihayatul Zen, Syekh Nawawi mengatakan, "Fama kana fihi min su'ab famansubun ila haula wa ma kana min khata' famin zihnil kalil." Luar biasa. Apa kata Syekh Nawawi di dalam kitab Nihayatul Zen? Kebenaran kitab ini, kata Syekh Nawawi, kalau di dalam kitab yang saya karang ini ada benar, itu bukan dari saya, melainkan dari para ulama-ulama. Luar biasa. Andai kata kalau ada kesalahan di dalam kitab saya, kata Syekh Nawawi dengan tawadunya nih, andai kata di dalam kitab saya ada kesalahan, maka datangnya dari otak saya yang tumpul. Ibadallah, subhanallah. Ini tawadunya ulama. Padahal Syekh Nawawi Sayyidul Ulama Hijaz, pemimpin ulama Hijaz. Betul atau tidak? Ini tawadunya luar biasa. Ini contoh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nggak ngomong siapapun orang ulama semua dibantah. Ini mah suruh ngomong aja tuh, orang gila dah situ dah. Nggak usah diladenin kayak begitu. Betul atau tidak? Dan yang keempat, kata Imam Ghazali, pilih ulama yada'ukum ilal mahabbah, yang mengajak kepada kalian kepada cinta persatuan. Betul atau tidak? Yaitu yang mengajak cinta, yang mengajak kita persatuan, yang selalu yaitu mengajak persatuan, bukan ulama yang memecah belah umat. Ibadallah. Dulu para wali songo, yaitu para wali songo mempersatukan umat, berdakwah supaya umat Islam mayoritas. Betul atau tidak? Sekarang ada ngakunya pengikut wali songo, katanya keturunan wali songo, tapi kerjanya mecah belah umat. Innalillahi. Lu ngikut wali songo apa wali songong? Betul atau tidak? Saya mau tanya jujur, wali songo itu mempersatukan apa yang memecah belah umat? Mempersatukan apa memecah belah umat? Siap ikut wali songo? Takbir. Ini nih zaman sekarang nih, hati-hati, ngaku ngikutin wali songo tapi ajarannya menyimpang dari wali songo. Ibadallah, akhir zaman, ibadallah. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Imam Ghazali, yada'ukum, ikutinlah ulama ila rukbal akhirah, yang mengajak kepada kita yang kepada ke akhirat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang ngajak kita kepada akhirat. Nah, maka dari itu kita beruntung punya Kiai Asmawi, nggak cuman ilmunya doang tapi adabnya luar biasa. Makanya ini anugerah dari Allah, Pak Bu. Nggak semua kita dikumpulkan bersama ulama yang istiqomah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Apalagi di luar sana, wah banyak penyimpangan. Adalah sekarang akhir zaman artis dangdut jadi ahli nasab. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Innalillahi. Nah, mungkin ini aja dah, diterusin panjang dah. Mudah-mudahan jamaah Naam lulus semua, dapat keberkahan, bisa menjadi cerminan buat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Doain mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan kita bisa berkumpul bersama guru kita yaitu Kiai Haji Asmawi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin sekalian, mari kita ikuti maitu hasanah yang ketiga yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Habibun Al-Mahbub Al-Habib Reza bin Mohsin Al-Hamid. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majlis Ta'lim Nur At-Tauhid Asy'ariyah Maturidiyah rahimakumullah. Segenap para habib, para kiai, khususnya para orang tua kami yang hadir. Dari tadi pengen fokus secara keseluruhan, nasihat demi nasihat. Namun hati terharu biasa menyaksikan kita punya orang tua full di depan. Satu demi satu di antara mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yang tersisa ini Allah berikan panjang umur, sehat afiah, barakah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ada Habib Hussein, ada Habib Abdullah, ada Habib Idrus dan segenap para orang tua yang hadir. Al-Habib Alwi. Mudah-mudahan baqiyah min baqiyatis syibanuna, sisa di antara siban kita ini Allah berikan panjang umur ya rabbal alamin. Tak lupa kepada tamu yang datang dari tanah Betawi yang sudah memberikan nasihat kepada kita. Dua-duanya Masya Allah, khusus mereka berdua ini selain guru juga sahabat. Dulu berjuang bersama mereka. Al-Habib Ali dan Al-Habib Idrus, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan keistiqomahan. Amin ya rabbal. Tidak terlupa orang tua kita yang usianya begitu panjang Allah berikan. Saat ini sedang istirahat di dalam masa penyembuhannya di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan. Beliau sangat dibutuhkan oleh umat untuk kembali meluruskan ajaran yang murni dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita doakan kiai kita, orang tua kita, panutan kita, Kiai Haji Muhammad Asmawi, Allah berikan panjang umur, sehat afiah, barakah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ya rabbal alamin. Hadirin, saya ingin mengamalkan etika di dalam memberikan nasihat atau etika di dalam berceramah, yaitu ketika dijumpai penceramah berjumlah, maka hendaknya satu penceramah dengan penceramah yang lainnya searah dan sejalur. Satu pembahasan, tidak membuat umat ini bingung. Nggih. Nggih. Ini zaman-zaman fitnah hadirin. Fitnah zaman, fitnah penduduk zaman luar biasa. Maka saya mau berjuang, mudah-mudahan yang hadir ini enggak bingung, yang hadir ini enggak gelisah, enggak bimbang, manut ikut pembahasan mereka hadirin. Satu demi satu mengajarkan kita akhlak demi akhlak. Saya ingin tarik ucapan Al-Habib Idrus di antara poin yang disampaikan. Salah satu dari sekian banyak poinnya ada yang menarik perhatian saya, yaitu persatuan. Nggih. Tadi kita dengar bersama nggih. Krungu nggih.
Mireng nggih. Ketemenan. Kita bahasa Danawari yo. Kita wong Betawi ya, lu gue. Paham nggih? Persatuan hadirin. Kalau kita bahas persatuan tepat dengan Maulid hadirin. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan berbicara tentang Nabi. Tentu yang akan kita bahas adalah Rasul, pemberi syafaat kita, panutan sejati kita. Maka ayo kita bahas beliau. Mari kita ikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh perilaku yang baik, suri tauladan. Ayo kita ikuti sunnah Nabi. Ayo kita ikuti teladan Nabi. Tentu teladan Nabi begitu banyak hadirin. Namun orang yang bijaksana, orang yang cerdas dan dewasa menyikapinya akan mengikuti sesuai dengan kemampuannya, akan mengikuti sesuai dengan kondisinya, akan mengikuti dengan sesuai dengan situasinya. Nggih. Kan sunnah Nabi kan umroh. Nggih. Lah kalau uang miskin laka duitnya pimen. Maka ikutilah sesuai dengan kondisi. Kalau kita nggak punya uang kan ada sunnah yang lain kondisi kita. Oke, paham apa ora? Takoni melotot ngajak gelut apa pimen sampean? Paham nggih? Lah sunnah Nabi Muhammad di zaman sekarang di antara salah satu sunnah yang paling penting yaitu kemurnian agama yang beliau bawa, yang saat ini sudah digerogoti, dirongrong, hendak dirusak. Apa itu hadirin? Persatuan, persaudaraan. Lihat saat ini hadirin. Ayo kita kembali dulu peradaban sejarah Nabi Muhammad. Rasulullah hijrah itu di bulan Muharram, mulai melangkahkan kakinya dari kota Mekah menuju kota Madinah di bulan Muharram hadirin. Dan beliau tiba di kota Madinah di bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah. Ketika sampai di kota Madinah, sunnah Nabi Muhammad yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan di antara yang pertama kali adalah mempersatukan, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, mempersaudarakan para pendatang dan para penduduk lokal. Betul apa salah? Rasulullah mempersaudarakan mereka hadirin. Rasulullah tahu Islam lemah. Rasulullah tahu Islam gampang roboh kalau penganutnya tidak bersatu, kalau penganutnya tidak bersaudara. Maka Rasulullah persatukan dan persaudaraan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Maka semenjak itu tidak dikenal orang-orang pendatang, tidak dikenal orang-orang penduduk setempat. Lebih lagi mengkhawatirkan Rasulullah menghapus kalimat imigran dan pribumi setempat. Sallallahu Nabi Muhammad. Coba bayangkan kalau ada kalimat imigran, pribumi digaung-gaungkan, semakin jadi hadirin. Coba lihat, buka lembaran sejarah, berapa banyak pertikaian terjadi di kalangan masyarakat dari kalimat yang semacam ini.